Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gas laga mundur laga kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya masih dalam permasalahan yang sangat rumit ya teman-teman ya. Betul. Kenapa permasalahan ini bisa rumit? Jadi saya ceritakan sedikit kejadian tadi malam. Barangkali ada sedulur yang belum menyaksikan video pada tadi malam. Ya, bahwasanya setelah kejadian terbunuhnya Nyilantung, bukan terbunuh ya, meninggal dunia leburnya Nyilantung karena mungkin takdirnya lalu perantara dari obat ponidin. Saya itu jadi tawanan oleh pihaknya Nyilantung teman-teman. Sehingga saya dimintai pertanggungjawaban sampai didatangi ke rumah, benteng jebol semua ya. Akhirnya saya dengan inisiatif saya mendatangi ke markasnya Nyilantung untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya itu seperti apa. Dan alhamdulillah ketika saya menjelaskan itu didatangi juga Patih, sehingga pihak dari Nyilantung khususnya anaknya si Krido Waseso dan panglimanya itu Gentasawon ya, itu benar-benar mengerti yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya kita damai, dan saya itu pulang dalam keadaan yang tentunya sudah tenang ya. Tapi di dalam perjalanan ketenangan saya itu tiba-tiba si Bang Marcel, Mbak Dangik, Mas Diki, Mas Brendos itu mengabarkan bahwasanya telah terjadi adu domba, bahwasanya ada salah satu pihak dari Arjojing yang bernama siapa itu? Tulawangir yang datang menemui mereka, dan Tulawangir itu mencari Oho ya, karena Oho itu dibawa kabur beberapa malam yang lalu oleh kita, dikeluarkan dari daerah kekuasaannya si Arjojinggolo itu teman-teman ya. Nah, tiba-tiba ketika anaknya dari Nyilantung, Krido Waseso, beritikat baik untuk meminta maaf kepada teman-teman saya yang di lain tempat dengan saya, itu permainannya dimulai. Ya, bahwasanya si siapa tadi? Tulawangir. Bukan. Gentasawon. Iya, Gentasawon. Tulawangir benar. Oh ya, Tulawangir tiba-tiba masuk dan membawakan berita, wah luar biasa, obat yang kau berikan itu benar-benar ampuh. Kerja kalian bagus. Anaknya juga gitu loh. Membuat skenario atau cerita tersendiri sehingga memancing kepada pihaknya Nyilantung atau anaknya Nyilantung itu bahwasanya kitalah pelaku sebenarnya. Kita benar-benar bekerja sama dengan Arjojing, padahal kita itu benar-benar tidak tahu. Cerita ini mengingatkan saya dari kejadian 1 tahun yang lalu, teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau nonton paham cerita yang mana. Ya. Intinya seperti itu. Ya. Itu sangat menyakitkan. Tapi ini keadaannya sudah seperti ini. Kita harus selesaikan. Ya. Dengan cara apa? Ya asal kita benar, insya Allah kita akan diberikan kemudahan dan jalan. Allahumma Amin. Netizen sini ngomong. Pengen jadi netizen, mewakili penonton, kayak melihat itu seperti apa. Terkadang itu di layar sama kenyataan itu beda. Contohnya ini Diki, kalau di layar kan setengah badan, padahal sepatunya kayak tukang gotong. Yang suka sama Brendos katanya hitam manis, ternyata hitamnya doang, manisnya nggak ada. Memang asik bisa berkomentar gitu loh. Kamu mau jadi netizen yang suka nyinyir berarti. Kalau lihat ternyata begini ya, ngemat kayak gitu loh, Dos. Kenapa enggak jadi Mas Ogun aja pegang kamera dua-duanya? Iya, pegang kamera kayak gitu Mas Bok. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu tadi sudah saya wakilkan sebagai penonton di rumah, kurang lebih seperti itu perasaannya. Iya. Bagaimana membahagiakan? Ya. Apa pusing? Pusing. Sama kamu loh tinggal nonton aja pusing. Apalagi kita gitu. Ayo.
Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga pada malam hari ini Gusti Allah memberikan jalan yang mudah terhadap kita, lancar jaya, permasalahan cepat selesai sehingga tidak ada lagi korban-korban dari busung katak yang dilakukan oleh Raja Arjo Jinggolo itu teman-teman. Amin. Arjo Jing. Ala acocing. Acocing bukan Arjo. Oh ya kan mirip. Diusahakan teman-teman ya sebelum menonton video dari kami, usahakan untuk sholat terlebih dahulu. Betul. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ya. Yaitu Sudah Bang? alhamdulillah. Wah, Mas Ade. Alhamdulillah. Berarti ini kelewatan ya Bang? Sholatnya Iya kok ketiduran. 14. 14. Besok balik Apa? gotong ya kalau tidur ya. Ya kudunya Mas, tapi jeneng ngongkon wong sembahyang ke hukumnya dosa. Tapi enggak, masalah sergap-sergapnya. Salat subuh 2 rakaat dipunjulin. Itu sih bukan sergap. Jadi 4. Itu kan labas duha Bang. Ya, Kamu jangan. enggak kok langsung. Baik teman-teman ya. Itu tadi mewakili bahwasanya sesuatu terkadang yang banyak dan berlebihan itu tidak baik. Karena Betul. punya takaran yang pas dan tersendiri. Sama halnya ini Mas, kalau berlebihan nutupin mata. Iya. Berarti terkadang pas-pasan itu justru menguntungkan bagi kita. Betul. Coba bayangkan ya, kalau gigi itu nggak tumbuh terus mau gaji berapapun habis untuk manguruntu ya. Kayak kondonisasi itu. Yang ini itu Bu, tidak beraturan. Apa sih? Yang apa Kamu itu tuh lah? ketawa kan sih? Nggak. Jadi ketawa. Ya lah. Tang. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kamu durela copet. Wah, sepatu gotong. Jangan guyu guna. Siapa? Oh. Oh, bagaimana Ho? Apakah sudah ada kabar baik dari pihaknya anak Nyai Lantung? Kabar baik bagaimana? Yang ada suasananya semakin buruk. Setelah satu malam ini kau sudah mencari rencana menjelaskan ke pihak sana. Kau tahu sendiri betapa marahnya dari Panglima sama putra dari Nyai Lantung. Itu jika sampai dia mengerahkan semua pasukannya, saya palanya akan dipenggal. Bahkan saya melihat nama saya terpampang di sudut daerah, di sudut tempat. Siapapun yang bisa menemukan Oho itu akan mendapatkan hadiah. Ya pasti semuanya makhluk ingin mendapatkan hadiah. Tolong. Iya. Posisinya kita itu serba salah. Ho. Apa kok punya rencana apa? Rencana bagaimana? Kita posisinya itu serba salah. Kita menyerang kok bukan pihak musuh. Nah, harusnya kita itu bersahabat dengan rombongan mereka. Karena justru dengan rombongan mereka kita bisa mengetahui banyak perihal Arjo Jinggolo. Masa ya malah kita menyerang dengan permasalahan itu dengan mereka. Kita diam. Tapi kan malah jadi seperti ini. Nih, semalam kan kau sudah mengatakan kepada saya bahwasanya katanya Pak Juridnya Arjo Jing yang semalam nemuin kita siapa itu? Tula Wangir. Tula Wangir itu punya, memang dari dulu punya mulut untuk mengelabuhi dengan cara adu domba seperti itu. Menghasut dulu turunnya tahta siapa? Nyilantung saja dari Tulang Wangi kan. Iya. Kenapa kok tidak jelaskan saja kepada mereka? Jelaskan bagaimana maksudmu? Ya, kok kita mengingat si kejadian itu waktu itu, apa mereka tidak mengetahui sih? Dia menjelaskan bahwasanya kenapa kok masih kemakan omongannya dia loh gitu. Nah. Itu loh. Semuanya sudah berantakan setelah pemberontakan. Coba kok cari solusi lah bagaimana kau ngomong kepada anaknya Nyilantung bagaimana itu loh. Siapa?
tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Oh, Kamu mustahil. Aduh, tidak mungkin. Kamu malah ngomong sendiri, apa kita bingung? Jawab. oh iya. Apanya yang tidak mungkin maksudnya? Kita tidak mungkin dimaafkan oleh anaknya yang lantung. Saya ada satu nama yang mungkin bisa menyelamatkan permasalahan ini, tapi itu tidak mungkin. Siapa? Yo coba jelaskan saja. Siapa tahu tidak mungkin di kamu, mungkin di saya. Ya. Lebih tahu saya. Teman, Terkadang itu kita itu memiliki batasan. Lah orang sekeliling kita punya batasan lebih lah. Kita digabungkan jadilah musyawarah. Dari musyawarah akan menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu loh. Itu jangan memutuskan sendiri. Saya kepikiran Ringombolo sebenarnya. Ringombolo. Iya. Siapa itu Ringombolo? Ringombolo yang memang dulunya masih pengikut dari Nyai Lantung. Di Istana Lantung waktu dulu. Iya, Dia jabatannya sebagai apa? Panglima. Oh, Panglima. Lumayan tinggi berarti, Ho. Ya memang. Lalu sekarang dia berada di mana? Tapi kan sekarang dia ada di Hulu Glaga, di bawah naungan dari Atu Cinggolo. Kenapa kau menyebut nama itu sedangkan dia di sana? Karena Ringombolo, saya mendengar dia itu yang dikejarannya, dia itu ingin bekerja, tidak ingin Bekerja. iya. Maksudnya di kerajaan hanya ingin bekerja. Lah urusannya dengan Nyi Lantung apa? Sedangkan Atu Cinggolo dan Nyi Lantung itu sudah berseberangan jauh. Saya pernah mendengar sejati nyamuk. Ringombolo itu, saya yakin dia sebenarnya ingin ke Nyai Lantung. Tapi dengan keadaannya Nyai Lantung seperti itu, tidak mungkin Ringombolo menuntut kerja kepada Nyai Lantung. Terus. Saya menarik ini. Karena Ringombolo itu tahu kejadian yang sebenarnya waktu pemberontakan. Apa kau yakin Ringombolo itu benar-benar hatinya kepada Nyi Lantung? Saya yakin. Apa yang Saya sangat yakin. apa alasan kau mengatakan seperti itu? Jangan sampai sia-sia loh nanti saya mencari makhluk itu. Ya memang dulu itu bersahabat denganku, itu sangat dekat. Bersama Wangi Sama Gentasawon. Gentasawon. Iya memang dulu itu Gentasawon penjaga Nyi Lantung? iya. Kenapa Ringombolo tidak gabung dengan Panglima Gentasawon untuk jaga Nyi Lantung malah dia? Kan sudah saya bilang, Oh, tidak mungkin menuntut pekerjaan dari Nyai Lantung yang sudah tidak punya apa-apa. Cuman masalahnya, ya tidak mungkin jika datang ke sana dengan pusing saya. Coba kau punya cara lain atau tidak? nanti saya luruskan ya ini ya, biar saya mau paham. Semoga benar. Ringombolo anak buahnya dari Nyi Lantung. awalnya. Dulu waktu di dalam istana Nyi Lantung. Dengan pemberontakan itu terjadi, Ringombolo sekarang ngikut dengan Arjojin. Karena tidak mungkin menuntut pekerjaan dari Nyi Lantung. Yang sudah tidak punya apa-apa. Tapi kau meyakini bahwasanya Ringombolo itu hatinya masih patuh terhadap Nyi Lantung. Iya, karena sebelum dia itu memutus ke sana, sempat bercerita kepada saya. Karena apa? Yang diambil bekerja.
Dia pernah cerita apa saja denganmu? Oh, apa cerita yang kau sampaikan kepada saya itu waktu kejadian pemberontakan? Ya, sedikitnya seperti itu. Kau tahu cerita itu dari Ringgobolo. Tapi kan tidak mungkin lah, itu mustahil jika. Kalau memang dia itu benar-benar pasti hatinya pro dengan pihak sana sih, mungkin saja kita pakai strategi. Gini, Ringgobolo tugas pentingnya di Arjo Jinggolo apa? Ya di sana mempunyai jabatan yang tinggi. Berarti ada kemungkinan bisa ditemui kali ya, Mas. Ya kalau kita nemuin ke Bagaimana sana, kau mau kita masuk ke menemukan? geluglagan, dong. Harus melawan bawahan-bawahannya. Sampai ke panglimanya. Panglima kan ada 5 di bawah kerajaan itu. Kita lawan 5 panglima. Ya masa jadi tinggal 1 poin ke Arjo Jinggolo. Bagaimana cara memanggilnya, menemui Ringgobolo? Berarti sekarang poinnya bagaimana cara mengeluarkan Ringgobolo. Ini bagaimana cara kita berbicara dengan Ringgobolo? Mengemulah. Nih. Nah bagaimana kita berbicara dengan Ringgobolo sedangkan Nyai Lantung sudah lebur? Apa ya dia tetap ngepor dengan kita? Iya, yang ada malah dia, ya biarin udah kayak gitu deh. Jadi mas, aku pikiran itu mas. Apa berkemungkinan dia tetap ingin menegakkan kebenaran dari pergejolakan itu? Apa namanya? Pemberontakan itu? Kamu nggak tahu juga? Tapi saya tidak tahu. Yang saya tahu itu sejatinya dia itu sebenarnya masih satu tujuan dan satu pemikiran denganku, ingin ikut dengan Nyai Lantung. Cuman kan Ringgobolo tidak mungkin keluar dari sana jika tidak ada Tugas. iya. Apa kita Bagaimana ini? siapa yang malu yang tadi malam itu? Sawahir Tulawangir. Wangir. Apa hubungannya? Coba mas, Kita diskusi dengan sahabat yang lain mungkin, Mas. Bok, ya, Bilopati ataupun sama Bok. Jangan cerita seperti ini memiliki solusi rencana atau apa, Mas? Siapa lagi? Kau jangan bawa Kamu makhluk. tetap di sini aja. Nanti jika banyak makhluk malah tambah melebar. aman. Tenang. Ya, Kau tidak jadi posisiku. Ya kalau saya di posisimu, kamu juga belum tentu bisa di posisiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan Bilo, ada sesuatu hal atau tukar pikir yang ingin saya ceritakan. Bagaimana di sana? Ada permasalahan apa yang harus kita selesaikan? Atau ada permasalahan apa yang ingin kita bicarakan ini? Saya meminta saya ditolong rewangi mikir. Seperti ini. Dia sahabat. Ya. Siapa dia di sana? Oh. Ya Donggo Pilo. sepertinya kau bukan makhluk biasa. Raja. Oh, sama seperti kalian semua di sana. Salam santun, Tuan Raja. Anggap saja saya itu sama seperti di sana. Tidak usah seperti itu. Bagaimana? Seperti ini Tuan Bilo, sebelumnya ya saya minta maaf sudah mengganggu. Barangkali Tuan Bilo memiliki rencana atau ide dari apa yang nanti saya ceritakan, kesimpulannya. Jadi seperti ini, seperti yang kemarin saya ceritakan permasalahan saya dengan Arjo Jinggolo serta pihak dari Nyi Lantung. Benar sekali. Malam ini semakin rumit Tuan Bilo. Ya,
sedangkan saya berpikir kita untuk melawan pun tidak mungkin. Kita berdiam diri, kita akan disibukkan dengan mereka. Sedangkan tujuan atau poin utama kita bukanlah terhadap mereka, melainkan kepada Arjo Jinggolo yang bikin santet pusaka. Jadi saya tadi mencoba menggali lebih dalam lagi pengetahuan dari Oho, karena Oho ini masih satu wilayah dengan pihaknya Arjo Jinggolo. Jadi seperti ini, di waktu pemberontakan dulu, ketika lengsernya Nyi Lantung dari Istana Lantung oleh Arjo Jinggolo, sebenarnya ada panglima yang masih berpihak kepada Nyai Lantung, yaitu bernama Ringgombolo. Di mana Ringgombolo karena mungkin faktor ekonomi atau kebutuhan hidup yang memaksakan dirinya itu tetap tinggal di kerajaannya Arjo Jinggolo. Ya, tapi Oho ini katanya meyakini bahwasanya hati dari Ringgombolo itu masih kepada Nyai Lantung. Andai kata Ringgombolo itu bisa keluar dari wilayahnya Arjo Jinggolo, lalu kita ceritakan yang sebenarnya, ya, mungkin saja itu akan menemukan sebuah solusi. Cuma cara mengeluarkan Ringgombolo dari pihaknya Arjo Jing itu bagaimana? Sedangkan posisinya Ringgombolo di kerajaannya Arjo Jinggolo itu sebagai panglima. Kita melawan satu bawahannya saja belum pernah selesai, apalagi sampai ke tingkat panglima. Tepatnya panglima pertahanan. Panglima pertahanan. Baiklah. Mohon maaf sebelumnya Kisana. Apakah benar dan sudah dipastikan bahwasannya dari hati yang paling dalam dari Ringgombolo itu benar-benar ingin ikut kepada Nyi Lantung? Saya yakin, karena sebelum dia memutuskan ke sana, dia sempat berbicara denganku. Baiklah, sebenarnya ada sedikit pikiran yang melintas di dalam pikiranku di sana. Akan tetapi, ini mengambil resiko ataupun tidak, saya juga belum memikirkan secara halus-halus di sana. Seperti apa Tuan Bilo? Seperti ini ke sana. Mohon maaf sebelumnya. Kisanak apakah sudah pernah melawan anak buah dari Arjo Jinggolo? Tadi malam. Pernah Tuan Bilo. Siapa mas? Yang Tulawangir. Tulawangir. Namanya yang mengadu domba itu. Betul. Tulawang. Yang mengadu domba kita ya. Yang entah menggunakan siapapun anak buah dari Arjo Jinggolo nantinya yang akan menghadang Kisanak. Saya memiliki sedikit rencana. Akan tetapi saya di sini ingin bukannya mengorbankan, tapi membuat pancingan dengan menggunakan ini. Apakah Kisanak bersedia masuk di dalam rencana saya? Demi kebaikanmu. Ya, saya sih yang terbaik saja seperti apa. Ya, serahkan pada Tuan Raja dan ini para manusia. Baiklah Kisanak, rencananya seperti ini. Bagaimana? Jika nanti Kisanak berhadapan dengan anak buah dari Arjo Jing itu, Kisanak bisa menangkap ataupun menyandranya. Sebisa mungkin anak buah dari Arjo Jinggolo adalah anak buah yang penting di dalam kerajaan Arjo Jinggolo. Yang saya tanyakan, apakah makhluk apa namanya tadi? Lupa apa ya? Tulawangir itu penting dalam kerajaan sana. Ya, sangat penting. Itu adalah salah satu yang melancarkan dari pemberontakan. Dia kan ahli dalam. Iya. Lanjutkan Tuan Bilo. Berarti sasaran kita mungkin untuk saat ini adalah Tulawangir itu. Jika nanti Tulawangir datang menghadapi Kisanak, sebisa mungkin, sekuat mungkin, kita harus melakukan penyanderaan terhadap Tulawangir itu.
itu memerlukan waktu yang cepat. Ya mau maaf ini. Tentunya. Tulawangir itu hebat juga. Kemarin Sugeng Sobin di kemangsang di atas pohon. Jika memang Tulawangir itu benar-benar hebat, kita bisa menggunakan patih untuk melancarkan rencana ini. Lawan yang Sepadan. duduk gitu. Kita tidak bertujuan untuk membunuhnya, akan tetapi kita melakukan penyanderaan terlebih dahulu. ya Lalu setelah itu, mohon maaf, akan saya umpankan atau sebagai pancingan untuk masuk ke dalam kerajaan Arjo Jinggolo ataupun Gulung Gelagah itu. sebentar Tuan Bilo, apakah namamu belum tercoret di dalam kerajaan Arjo Jinggolo? Apa beritamu hanya diculik oleh pihak kita? Iya, Oh, bagus, tepat sekali. yang dia tahu hanya ya saya diculik sama kalian. Bagus, berarti lanjutkan Tuan Bilo. Jika dia memang berkenan untuk masuk ke dalam kerajaan Arjo Jing ataupun Gulung Gelagah itu, dia akan menyebarkan berita di dalam kerajaan Arjo Jing bahwasanya dari pihak mereka sudah disandra oleh manusia-manusia kalian ini. Kau mengeluarkan kabar berita masuk ke dalam kerajaan Arjo Jinggolo. Tentunya jika dia sudah masuk ke dalam kerajaan Arjo Jinggolo, dia tidak akan bisa keluar. Itu yang menjadi permasalahannya. Apakah ini siap untuk berada? Mungkin sampai permasalahan ini selesai, kita bisa berusaha untuk mengeluarkan kembali. Bagaimana, Ho? Ya sebenarnya sih saya ingin bebas dari situ, tapi jika ini adalah suatu rencana ya saya akan melakukan dan mengikuti apa rencana yang kalian buat. Dan berita yang harus disebarkan juga di sini, di dalam kerajaan ini, mungkin yang sanggup melawannya adalah Ringgombolo itu. Nanti Ringgombolo akan keluar dan menemui kita semua yang ingin berhadapan dan menyelamatkan Tulawangir itu. Itu harapan kita. Nah, tentunya Ringgombolo datang dengan posisi amarah karena Tulawangir adalah pihak dari kerajaan yang sudah disandra oleh pihak musuh. Sebisa mungkin kita itu bisa menyampaikan pesan apa yang membuat Tulawangir itu tersentuh hatinya. Misalkan di sini, jika memang benar-benar Tulawangir itu, Ringgombolo itu sangat menginginkan untuk bergabung dengan Nyilantung. Tentunya jika Ringgombolo itu mengetahui bahwasanya Nyilantung itu sudah meninggal ataupun lebur, tentunya hatinya akan tersentuh dan berkeinginan mengetahui cerita sebenarnya. Di situ kita manfaatkan. Benar sekali. Seperti ini, dari ceritanya Tuan Bilo, ada satu yang saya pertanyaan. Harus memiliki alasan yang kuat di dalam kerajaan dari Arjo Jinggolo. Kenapa Ringgombolo yang harus dikeluarkan? Karena lawan yang sedang kita hadapi adalah sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedangkan tentunya jika Ringgombolo adalah bagian penting dan dari benteng pertahanan kerajaan Arjo Jinggolo, hanya dia yang mampu untuk melawannya. Seperti ini, kita kan tidak tahu Tuan Bilo. Ini sih saran dari saya. Kita tidak tahu. Yang namanya Panglima adalah ada 5. Benar yang sekali. saya takutkan, berita yang dibawa itu malah justru makhluk lain. Nggak usah saya. Berarti kalau menurut saya, kau mengetahui Ringgombolo itu memiliki ahli dalam kekuatan apa? Contohnya, Ringgombolo memiliki kekuatan Ajen Pancasona. Bisa dikalahkan dengan ini. Manusia itu menguasai itu. Sedangkan Ajian yang bisa melawan hanya Ringgombolo. Itu mungkin lebih signifikan atau lebih tertuju ke perorangan. Itu menurut saya. Benar sekali. Jika memang mau menggunakan cara seperti itu lebih bagus di sana. Tapi di situ pinter-pinternya kamu menyampaikan kepada Gulung Gelagah di sana nantinya. Tahu maksud? Ya. Baiklah. Biar pasti yang keluar itu wajib Ringgombolo. Jangan sampai
Yang lain. Ya. Kalau yang lain kamu udah dikurung di sana, kita habis ya gitu loh. Itu jika sampai salah, bubar semua rencana ya. Ya bukan bubar lagi. Intinya berarti saya ke sana langsung saja. Bagaimana biar si Ringgobolo yang turun? Contoh saja. Alhamdulillah. Saya bisa terlepas. Bukan, terlepas kan sudah yo. Ya. Saya sudah dilepaskan oleh manusia karena berkat Tulawangir. Tapi Tulawangir sekarang malah justru jadi sandraan oleh mereka. Bahkan diancam mau dibunuh. Sedangkan saya melihat sendiri manusia itu memiliki sebuah kekuatan ya yang sepadan dengan Ringgobolo. Yang ingin untuk menangkap Tulawangir siapa? Saya bertanya. Biar Patih Dharmawulung saja. Karena memiliki senjata apa? Pedang. Apa pedangnya sangat tajam? Buah pedang. Tidak mengkhawatirkan pokoknya. Kamu belum ketemu sih. Karena Panglima Ringgobolo, dia kan Panglima Pertahanan. Dia memang memegang apa namanya yang perisai. Ya. Tameng. Iya. Dia mempunyai itu. Atau mungkin saja bisa. Saya mengabarkan yang menangkap Tulawangir itu adalah pendekar berpedang sangat tajam, sehingga pasti dia akan tergugah untuk menggunakan itunya. Bagaimana? Contohnya seperti itu bagus. Ya dengan caranya kamu lah, saya percayalah. Kamu paham lah hal ini. Baiklah Kisana. Berarti di sini tugas yang pertama harus dilakukan adalah kita mengkonfirmasikan rencana yang sudah kita siapkan ini terhadap Patih Dharmawulung terlebih dahulu. Baiklah. Yang kedua, kita pancing Tulawangir itu untuk datang ke tempat ini dengan cara katanya kemarin Tulawangir datang menghadapi kalian sedang mencari kita bisa menyerahkan akan tetapi kita melakukan pertarungan terlebih dahulu. Dan disitulah Patih akan berhadapan dengan Tulawangir. Baiklah, kita akan laksanakan itu juga. Hebatnya, laksananya hebat kan juga. Baiklah Kisana, saya akan membicarakan permasalahan ini dengan Patih terlebih dahulu. Setelah itu, biarkan Patih menemani kalian semuanya. Baiklah. Ya, Tuan Bilo. Terima kasih, Tuan Tongopilo. Terima kasih Kisana semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Jangan sedikit, ini harus banyak. Banyak penuh. Benar paham. Ya. Yang kata tadi itu. Udah ada rencana belum? Intinya kamu memahami kekuatan panglima yang lain selain si Ringgobolo. Kamu bilang mengatakan jangan panglima itu hanya Ringgobolo aja yang bisa menghadapi manusia ini itu loh. Biar dia aja yang datang. Baiklah. Tenang aja dulu. Jangan ada kusuk, istighfar. Nah nanti kalau saatnya kamu sudah ditugaskan kau siap. Sekarang kau beristirahat, biarkan semuanya akan saya persiapkan. Tugas apa sih? Tenang. Terima kasih. Bismillah, Saya sedikit tenang. Tenang. Mudah-mudahan rencananya. Begini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tos, ini namanya tos. Kamu tangannya di sini. Nah. Semoga berhasil gitu ya. Semoga berhasil. Ayo kamu yang bilang. Terserah kamu. Bismillah. Allahu Akbar ya. Ya, agamanya apa mas? Agamanya apa? Intinya semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nanti masih gini kan bu. Kita mau ikan di sini, bayangmu sebelumnya bukan apa? Siapa lagi? Cuprino. Nandila. Cuprino. Kau tidak boleh melihat saya di sana ya. Lihat. Saya menunggu. Padahal ini. Ngantri ya, sampai ngantri. Saya cuma pura-pura gak lihat.
Wah, bisa. Oh iya. Enggak. Kabar Suprino. Rencananya seperti apa? Kan katanya tadi dengerin. Nyimak apa enggak? Jadi seperti ini, nanti Kamu harus jadi ada umpan. kepala yang ditumbalkan. Lah, Kamu keputusan ini, mau enggak? Juprino kepalanya. Oh, mau enggak? Harus ada yang ditumbalkan gitu. Jangan itu. Biasanya ini ada dua pilihan. Kita mau menumbalkan sama satu istirahat tidur. Kamu milih mana? Tidur. Ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa sih, ini dua Saya pilihan. kalau untuk mengintip, kau perintahkan saya saja. Mungkin gitu nggak dengar. Nggak paham. Intip kita aja nggak denger. Kemana? Nanti. Jangan seperti itu. Gitu, Mutu mas, mutu ini mas. Bercanda. Ini. Ya intinya kamu tinggal nonton aja nanti, jangan ikut campur. Nanti kalau ada tugas buat kamu, saya panggil. Oh, ada tim hore. Ayo. Kita harus Iya. Kamu jadi tukang kompor. Kapan pertarungan? Nanti. Langsung dukung. Kamu dukungnya tim kita, jangan. Oke. Bilangnya jangan oke. Ye, tim gase. Ye, tim gase gitu ya. Coba. Bisa apa enggak? hore. Kasih itu apa? Tim Ye, gitu. Tim gase itu kami ini semua. Kita kamu itu kan tim gase. Bertim, grup. Tim nggak sekarang 7. Sama Juprino 1 sih. Iya. Ya. Seneng apa kamu enggak mau? Kamu ikut gabung udah. Selimusan di sini. Kau menganggapku? Enggak, say. Iya, kamu itu bagian dari Gase ya, Mas. Tim gase. Oke. Assalamualaikum. Ya, Kamu durek. Pak Mas. Ya kita nunggu apa rundingannya Tuan Bilo dengan Pati. Sana gimana sih? Nanti saya ceritakan belakang layar. Nonton sih. Yuk. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti dos. Assalamualaikum. Bagaimana manusia? Apakah kalian semua sudah siap? Saya sudah mendengarkan cerita ataupun rencana yang sudah dirancang oleh Dongo Bilo. Dan katanya, saya harus berhadapan dari pihak Arjo Jing dan sebisa mungkin saya menangkap ataupun menyanderanya. Benar Pati. Insya Allah kami siap Pati. Baiklah. Saya harap dan saya minta bantuan kepada kalian semua atas kerjasama dan menjalankan rencana ini semuanya. Siapa dari pihak Arjo Jinggolo? Tulawangir. Namanya Tulawangir. Yang tadi malam itu mengadu domba Pati. Yang menghasut. Bagaimana cara kalian memanggil ataupun mengundang dari pihak Arjo Jinggolo itu? Seperti ini Pati. Ada salah satu makhluk yang berada dengan kita, pihak dari Arjo Jinggolo, yaitu Oho, yang selama ini membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi Oho kan beritanya di dalam kerajaan Arjo Jinggolo memang diculik oleh pihak kita. Jadi memang Oho itu jika balik ke sana pun tidak menjadi pertanyaan besar di sana ataupun dicurigai. Nah, Oho lah yang nanti akan digunakan untuk memberitahu kabar kepada mereka. Baiklah, mengenai permasalahan itu, saya akan serahkan kepada kalian semuanya. Dan tugas saya di sini adalah sebisa mungkin saya melawan dari pihak Arjo Jinggolo dan menangkap ataupun menyanderanya. Setelah itu, apakah Oho itulah yang akan diperintahkan untuk masuk ke kerajaan Arjo Jinggolo? Benar Pati. Baiklah. Jika semuanya sudah siap, mari kita lakukan rencana itu. Baiklah Pati. Baiklah. Saya akan mempersiapkan tubuh saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, semuanya sudah dipersiapkan. Kita tinggal memilih lokasi apa di sini aja. Cari yang lebih ini. Yang itu ya.
Yang aman, yang lapang gitu loh. Ya, itu nanti kita akan cari tempat. Juga kita memiliki tugas satu itu, mau mengislamkan si Oho. Ya, kita pindah dulu ke sana. Iya, tapi jangan dulu masuk ke sepatu keraksak.